Informasi perkembangan virus corona kini menyebar lewat berbagai media. Namun hal tersebut justru membuat kesimpang siuran informasi sulit dihindarkan. Sebuah akun di platform bernama kawalcovid19.id hadir dengan misi meluruskan berbagai macam kesimpang siuran informasi terkait penyebaran virus corona. Dan sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan inisiator kawal COVID-19.id, Ainun Najib, yang saat ini berada di Singapura. Selamat siang, Mas Ainun. Nampaknya sedang dalam perjalanan ini. Mas Ainun, apa yang kemudian membuat website ini perlu ada untuk publik dan informasi apa saja yang kemudian bisa diperoleh? Ya, kita intinya informasi, verifikasi, dan edukasi untuk bangsa Indonesia mengenai COVID-19. Kenapa edukasi ini penting sekali? Kita ingin mengajak bangsa Indonesia itu paham betul bahayanya itu apa. Kalau sudah paham bahayanya apa, jadinya nggak meremehkan ya. Tapi juga tidak panik gitu. Jadi tepat gitu. Nah, setelah tahu bahayanya apa, lantas tahu bagaimana mengatasinya. Ini yang paling penting itu menurut kami penting diketahui bahwa bahayanya itu terletak di daya penyebarannya. Daya penyebarannya itu dalam 5 sampai 6 hari itu sudah double. Jumlah orang yang akan positif itu akan double dalam setiap 5 sampai 6 hari. Nah, kalau sekarang udah sekian ya berarti dalam 5-6 hari sekian. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu cuma 3 minggu di belakang Italia loh. Tadi barusan kita lihat cuplikan Italia situasinya seperti itu. Itulah Indonesia dalam 3 minggu lagi kalau kita semuanya nggak bareng-bareng social distancing. Jaga jarak dulu. Diam di rumah dulu. Slow down Indonesia gitu. Jadi bukan lockdown tapi slow down. Slow down, kita mau mengajak itu bangsa Indonesia. Oke, artinya kebijakan yang kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah untuk social distancing ini sudah betul begitu ya. Tapi kalau kemudian kita bicara arus informasi yang disampaikan dari pemerintah Indonesia tentunya, menurut Anda seperti apa? Sudah cukup transparankah? Sudah cukup efektifkah? Mas Ainun? Saya harus berkata terus terang kita kecewa dengan transparansi pemerintah. Saya sangat kecewa dengan transparansi pemerintah. Terbukti misalnya Pak Gubernur Ridwan Kamil mengumumkan pasien positif gitu ya, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintah sebagai negatif. Ini kan jadi tanda tanya besar terhadap transparansi. Betul. Itu kita ingin menunjukkan informasi yang tepat dan akurat tentang COVID-19 ini. Gitu. Untuk pemerintah sebetulnya nomor 1 sekarang itu sudah tidak lagi transparansi. Menurut kami udah lewat, udah telat masanya itu. Nomor 1 sekarang karena sudah terjadi community transmission, sudah merebak di masyarakat. Nomor 1 itu lakukan tes secara massal. Sekarang juga cari cara pemerintah melakukan tes secara massal dan kita siap membantu BNPB misalnya atau gugus COVID untuk melebarkan informasi mengenai tes massal ini misalnya. Kita siap membantu itu karena kita udah seperti Korea Selatan sekarang. Kita seperti South Korea. Kalau mau menangani perkembangan pesat yang sempat terjadi di Korea Selatan itu, kita harus masif melakukan tes semuanya, jelas siapa yang positif, siapa yang negatif, jelas siapa yang boleh jalan-jalan, boleh keluar gitu, secara aman gitu. Selama belum jelas ya semua orang harus di rumah, semua orang harus diam di rumah supaya mencegah penularan. Khawatirnya itu menular ke mbah-mbah kita, kakek nenek kita, orang tua kita, kiai-kiai, romo-romo kita. Khawatirnya itu. Kalau kita sendiri yang muda-muda, insya Allah sehat. Karena 80% penderita COVID-19 itu ya terutama yang muda dan yang kecil, itu tidak menampakkan gejala berat sama sekali. Ringan sedang gitu kan, yang sering disebutkan. Oke, yang Anda katakan tadi tes secara massal, apakah kemudian langkah-langkah itu juga dilakukan di Singapura? Karena memang saat ini Anda berada di Singapura begitu, Mas Ainun. Ya, untuk Singapura beda situasinya dengan Korea Selatan ya. Saya tadi menunjukkan Indonesia itu udah harusnya seperti Korea Selatan sekarang. Supaya tidak terjadi seperti Iran. Singapura itu masih berhasil menangkal jelas setiap virus yang ada di pulau ini gitu. Setiap virus yang ada di tanah ini itu jelas. Orangnya siapa, kena dari mana, semuanya kelacak. Kalau Indonesia udah nggak jelas sekarang. Sangat nggak jelas. Gimana ceritanya anggota kabinet bisa kena? Ini kan jelas sekali fatal ini. Menunjukkan udah terjadi transmisi komunitas. Jadi udah merebak. Karena sudah merebak maka tidak ada jalan lain harus secepatnya BNPB gugus COVID-19 mengadakan mass test dan semaksimal mungkin drive-thru seperti di South Korea ya, drive-thru test gitu, orang bisa datang dan gratis. Itu yang paling penting itu harus gratis dan cepat.
Oke, karena memang jumlahnya semakin besar dan kemudian tidak tertracing begitu ya, siapa dapat dari mana. Apa kemudian, kalau kemudian tadi Anda katakan dari Korea, tapi kalau kemudian kita bisa belajar dari pemerintah Singapura, apa yang kemudian bisa dicontoh oleh pemerintah Indonesia dari Singapura untuk menangani COVID-19 ini? Ya, itu harusnya dicontoh dari awal ya. Pertama, information leadership, informationnya clear, jadi publik itu tidak simpang siur. Yang kedua, contact tracing yang sangat-sangat lengkap dan akurat. Kalau kita lihat rilis yang dilakukan pemerintah Singapura itu tidak pernah menunjukkan detail identitas pribadi, tapi pasti memberitahukan orangnya tinggal di mana, daerah mana, kerjanya di mana, dan 7 hari terakhir atau 14 hari terakhir itu ke mana aja. Jadi orang-orang yang berada di sekitar lokasi itu bisa waspada. Betul. Kalau dia misalnya di daerah situ mungkin disinfect, dia akan melakukan disinfect. Kalau dia rumahnya dekat situ bagaimana, dia akan mungkin stay di rumah dulu gitu. Kayak gitu. Atau kalau dia merasa gejala terus dia melakukan tes, minta tes gitu misalnya. Oke, baik Mas Ainun, terima kasih sekali. Semoga informasi yang kemudian Anda jabarkan ini bisa memberikan setidaknya masukan begitu ya, dan bisa diaplikasikan oleh pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam mengatasi wabah COVID-19. Mas Ainun, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Singapura. Selamat siang.